Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ashabihi wal al wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi al ma'al, amma ba'd. Nabi SAW menguburkan anak beliau yang beliau cintai, Ibrahim, dan beliau mengatakan, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati sangat bersedih, mata bisa mengeluarkan air mata, dan sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim, namun kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kematian anak yang kita sangat cintai bukan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kita dan membenci anak kita. Bahkan insyaallah dia menjadi pertanda kebaikan. Karena manusia yang paling mulia, Nabi kita SAW, telah ditinggalkan pergi oleh anak beliau yang beliau cintai, Ibrahim, dalam usia kecil. Bahkan Abdullah dan Al-Qasim, semua anak laki-laki beliau, dipanggil oleh Allah dalam usia kecil. Maka ya, mudah-mudahan ini menjadi bisyarah ya tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, memang banyak nostalgia, kenangan-kenangan indah bersama anak yang kita cintai. Ya, dalam usia 13 tahun tentu saja banyak suka dukanya. Namun insyaallah ya, kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti kelak kita kembali akan bernostalgia dan dikumpulkan dengan keluarga yang kita cintai di tempat yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan dan tidak ada satupun kesedihan dan kepenatan di dalamnya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat ketika telah mencabut nyawa seorang anak, Allah mengatakan kepada malaikat, pada Allah Maha mengetahui, qabattum walada abdi, kamu telah mencabut nyawa dari anak dari hambaku. Kamu telah mencabut nyawa anak dari hambaku. Kata malaikat, betul ya Allah. Qabattum samrata fuadi abdi, kamu telah mencabut buah hati dari hambaku. Kata malaikat, benar ya Allah. Lalu Allah mengatakan, bertanya, padahal dia Maha mengetahui, madza qala abdi, apakah yang dikatakan hambaku? Apa responsnya, apa tanggapannya ketika kamu mencabut nyawa dari anaknya? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, memujimu atas segala keputusanmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Wastarja, dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu yang begitu sabar dan tabah dengan kepergian buah hatinya. Bangunkan untuknya rumah di surga, istana di surga, dan namakan dengan istana Alhamdu. Ini ucapan kita ya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, dan memang semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah. Anak kita adalah milik Allah. Anak kita adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika meninggal anak beliau dan anak dari Abu Talhah, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talhah, menghibur beliau, bagaimana jika ada seseorang yang
meminjamkan kepada kita satu pinjaman, lalu setelah tiba waktunya dia mengambilnya, apakah kita berhak untuk menolaknya? Kata Abu Talha, tentu saja tidak. Maka Muslim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil anak kita. Kan dialah pinjaman dan Allah mengambilnya kapan dia inginkan. Ya. Kita menerima dengan penuh ketabahan dan kita memuji Allah dan kita mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, tabi'in yang mulia Mutarrif bin Abdullah, ketika meninggal anak beliau Abdullah, di hari itu orang-orang melihat wajah beliau sepertinya berseri-seri, seperti tidak ada beban dengan kepergian anak yang dicintainya. Lalu beliau ditanya, beliau mengatakan, apalagi yang saya mau sedihkan jika Allah mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa yang saya harus sedihkan jika Allah menyuruh saya untuk bergembira ketika mendapatkan musibah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena telah ada 3 jaminan paling tidak bagi mereka-mereka yang seperti itu. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, dan akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada yang lebih berharga bagi seorang hamba melebihi rahmat dan kasih sayang kita pun mengharapkan surga hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hidayah, wa ulaika humul muhtadun. Ya, janji ketiga bagi mereka yang bisa bersabar akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sikap ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap keputusan Allah, bahwa dia pasti adalah baik, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang terbaik. Dia paling tahu apa yang baik bagi kita hamba-hambanya. Maka insyaallah kita sangat berprasangka baik kepada Ustadz kita Ahmad Munir dan seluruh keluarga besarnya bisa menerima ini semuanya. Ya, jangankan beliau, ya kita semuanya yang pernah melihat Ananda Umar ya pernah juga berinteraksi. Sangat sayang dan sedih ya, namun insyaallah Allah ya akan memberikan yang lebih baik ya untuk kita semuanya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita datang ya berziarah ya, dan ini adalah tentu saja melaksanakan kewajiban kita atau hak saudara kita terhadap kita sebagai sesama muslim, dan juga tentu saja kita berharap kita mendapatkan pahala yang besar. Kita menyalati lalu kita mengantar jenazah saudara kita, ananda kita, dan masing-masing dijamin dengan qirat ya, qiratan bagi mereka yang menyalati dan mengantarkan jenazah. Nabi kita ditanya berapa itu qiratan, dikatakan mislul jabalaini al-azimain, ya seperti dua gunung besar ya. Kita berharap semoga kita mendapatkan pahala ya yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan tentu saja juga ya kita melakukan ini karena untuk kemaslahatan kita. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ala fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya. Di antara tujuan ziarah kubur adalah untuk kita selalu mengingat akhirat, untuk kita lebih zuhud di dunia ini ya. Mengingatkan kita bahwa ajal begitu dekat ya, kita baru masuk di tahun baru 2023. Begitu banyak impian, cita-cita dan agenda yang telah kita tulis masing-masing. Harapan apa yang kita akan selesaikan dalam 1 tahun ke depan. Tapi ternyata kadang kita lalai bahwa ada sesuatu yang paling dekat yang mungkin saja
akan datang sebelum kita menyelesaikan sekian banyak agenda kita di tahun ini, yaitu ajal. Ya, Ananda usianya baru 13 tahun telah dipanggil oleh Allah. Ajal ini tidak melihat umur, maka ya kita perlu selalu banyak berziarah kubur, banyak mengingat kematian, karena dialah hal yang terdekat. Ya, silahkan kita cita-citakan apa yang kita harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat selama setahun ke depan. Tapi ingat bahwa hal yang paling perlu untuk kita persiapkan adalah apa yang kita siapkan untuk kematian kita. Dan ya, inilah tempat yang kita akan datangi, tempat yang kita akan juga menjadi tempat kita sebelum kita ke akhirat, tempat yang kecil ya, namun semoga kita termasuk orang-orang yang dilapangkan ya di dalamnya ya, karena dia kelihatan kecil namun di dalamnya ada saja orang yang menempati liang dari liang-liang neraka waliyadzubillah, dan ada saja yang akan menempati ya raudhah min riyadil jannah. Dia tenang ya berada di kuburannya sampai dia istirahat, sampai hari dipanggil untuk dibangkitkan ya. Semoga kita kelak ya, jika sampai waktunya kita termasuk ya mereka itu. Kita terus mendoakan ya Ananda kita ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah. Allahumma a'idhu min adzabil qabr, dan semoga beliau menjadi tabungan ya dan syafaat bagi kedua orang tuanya. Allahumma ij'alhu liwalidayhi zukhran wa farata wa syafi'an mujaba, dan semoga Allah melipat gandakan pahala dari kedua orang tuanya dan siapa saja yang dari keluarga-keluarga yang begitu tabah dan sabar menghadapi musibah ini. Dan tentu saja kita berdoa semoga Allah memberikan dari musibah ini pengganti yang lebih baik ya. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Sekira ini ya yang bisa sampaikan ya mewakili keluarga, atau mungkin ada tambahan dari Ustadz Ahmad Munir. Ya, semoga kita telah mengambil manfaat ya, dari tempat ini. Apalagi kita mendatangi atau kita menziarahi dan kita mengantar jenazah dari seorang yang masih belum balik, maka kitalah semua yang paling mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah menerima semua dengan sebaik-baiknya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan tentu meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwas sekalian dan akhwat yang memberikan dukungan doa baik ketika Ananda kami sakit maupun setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini di perkuburan. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan, terkhusus juga kepada ya, para yang telah memberikan kontribusi dalam pendidikan anak kami ya, Sekolah Al-Basirah ya, anak kami belajar selama 2 tahun, 1 kelas sampai kelas 2, kemudian sekolah SD Wahdah dari kelas 3 sampai kelas 6, dan juga terkhusus kepada pesantren Umar Khattab. Ananda telah belajar selama 4 bulan kelas 1 ya, dan telah menyelesaikan 4 juz di sekolah Umar Khattab ya, meskipun ceritanya selalu ada suratnya minta didoakan agar bisa ya, khatam 30 juz ya, tentu dengan perjuangan, karena di awal-awalnya Ananda kami termasuk orang yang sampai sakit karena tidak mau masuk pesantren, tapi alhamdulillah Allah kuatkan dan ya, sampai akhir ini niatnya untuk hafal Quran masih ada. Nah, sekali lagi jazakumullah khairan, dan mohon maaf jika ada dari yang telah bersosialisasi dengan Anda ada kesalahan, ada ya singgung-singgungan, ya tentu mohon dimaafkan bagi Ananda, dan harap doanya semoga menjadi tabungan bagi kami ya, kemudian menjadi syafaat bagi kami orang tuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.